selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke, sebelumnya saya mungkin mau memperkenalkan diri dulu gitu ya. Jadi perkenalkan, di sini saya Dinan. Kalian bisa memanggil saya Kakak Dinan gitu ya. Sebelumnya di sini kalian udah saling kenal atau belum? Belum. Belum. Berarti nanti kenalan gitu ya. Tapi sebelum kenalan saya mau tanya dulu nih, aktivitas kalian hari ini ngapain aja sih? Dari siapa dulu nih, Kak? Bebas, mau dari siapa dulu nih? Oke, dari aku dulu ya. Jadi berhubung sekarang kan libur kuliah, hari weekend juga. Jadi aku tadi tuh sahur, habis itu sholat subuh, tidur, leleh, bangun, cuci baju, jemur, bersihin kamar, habis itu leleh lagi, scroll TikTok, udah. Oke, berarti ini yang nggak ada kuliah gitu ya? Oke, selanjutnya siapa nih? Urut aja deh. Oke, dari mbaknya. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena aku sekarang ini emang bulan Ramadan, terus kuliah juga daring kan, jadinya kayak beberapa tugas-tugas juga ada yang masih belum selesai, terus beberapa praktikum masih ada yang berjalan dan belum selesai, jadi mungkin akhir-akhir ini disibukin sama praktikum yang sangat banyak itu sih, Kak. Oke, kalau mbaknya? Kalau aku kan sekarang waktunya bulan Ramadan kan, dari jam 3 itu sahur, terus tidur sih sebentar sampai jam setengah 4, terus sholat, mandi, cuci baju, terus tidur lagi, terus jam 9 ada Zoom, padahal kan hari libur ya, tapi di kampusku masih ada Zoom. Oke, berarti ini ya, kesibukannya rata-rata hampir sama gitu ya, tidur, bangun, terus cuci baju kayak gitu. Oke. Sebelumnya nih kan kalian udah pada kenal atau belum? Belum. Berarti kan tadi kan saya sudah perkenalan gitu. Berarti sekarang kalian bisa memperkenalkan diri. Tapi kan kalau memperkenalkan diri udah cuman kenalin nama terus kayak ya udah saling kenal itu kayak kurang ini enggak sih? Kurang akrab gitu enggak sih? Kan di sini kita juga bimbingan kelompok gitu. Jadi gimana kalau memperkenalkan dirinya tuh kita sambil main? Main game apa tuh, Kak? Oke, jadi di sini ini ya, saya mau menjelaskan sedikit gitu. Jadi nanti di gamenya kalian itu kayak biar saling akrab juga gitu kan. Jadi kalian itu memperkenalkan diri kalian dari nama panjang, terus nama panggilan kalian siapa, terus yang ketiga kalian nyebutin cerita atau fakta unik tentang diri kalian gitu. Apa paham? Apa ya? Paham. Oke, paham semua kan? Jadi seumpama contohnya gini nih, saya memperkenalkan diri saya gitu, kayak perkenalkan nama saya Farah Dinanda. Nah, nanti panggilan saya biasanya dipanggil Dinan. Jadi fakta unik tentang saya, dulu saya pernah seumpama makan kamboja kayak gitu. Terus nanti kalian ceritain tapi kenapa kalian kok bisa makan kamboja gitu. Paham kan? Paham. Oke, bisa dimulai dari siapa dulu nih? Apa mau saya tunjuk? Ya ditunjuk aja. Oke, dari mbaknya mungkin teman-teman juga niru dari mbaknya. Oke, jadi kenalin, nama aku Farah Diana Putri Yudhistina, biasa dipanggil Diana. Dan untuk fakta uniknya sih agak lucu ya menurut saya. Jadi dulu saya waktu kecil itu pernah bukan jatuh sih, kayak keprosok dari asbes. Dari asbes. Ya, terus gimana ceritanya kok bisa jatuh dari asbes? Jadi ceritanya tuh awalnya kan ayah saya ada di loteng. Nah, terus kan emang itu rumah bukan tingkat ya, cuman emang rumah biasa. Nah, ayah saya itu masih ngebenerin lampu. Nah, jadi di lampunya itu dibenerin di asbes atas. Nah, terus ibuku itu nyariin, terus kayak mana ayah, panggil ayah kayak gitu kan. Nah, terus tiba-tiba aku kayak sok ngide naik ke atas, terus tiba-tiba kan waktu itu masih kecil, sekitar umur 5 tahunan gitu ya. Nah, jadinya pas itu gak mikir kan, aku kira awal aku injek asbesnya tuh kayak asbesnya nggak bolong nih kalau diinjek, jadinya aku jalan. Nah, saking seneng yang ngeliat ayah ada di depan, aku lari. Nah, terus tiba-tiba pas lari ternyata tuh asbesnya ambruk. Apa sih ngomong ambruk tuh?
asbesnya Jebol. jebol. Nah, jadi terus tiba-tiba kakiku nyangkut di sana, tapi untungnya nggak jatuh karena masih ada kayu di situ. Berarti Nangis nggak? Nggak nangis sih, tapi cuma takut dimarahin aja. oke. Merusak Oke, asbes. itu cukup menarik gitu ya, apalagi anak baru 5 tahun udah jatuh dari asbes kayak gitu. Oke, berikutnya bisa dari mbaknya. Oke, perkenalkan nama lengkap aku Karina Ratna Dewanti, bisa dipanggil Karin. Sedikit fakta unik dari aku dan keluargaku ya. Nah, ini tapi menyangkut aku. Jadi, kakak aku tuh, aku punya saudara kan ya. Nah, seumuran hampir mirip gitu loh umurnya sama kakak aku pas di atasku. Kakakku cewek. Nah, saudaraku ini udah punya adik. Nah, kakakku ini iri kan. Kok itu udah punya adik sih? Bilang ke orang tuaku, kok itu udah punya adik sih? Kok adik belum gitu kan? Ya nanti dibikinin sama ibu gitu kan. Akhirnya mbakku nangis, ibu ayahku kan bingung kan, sebenarnya udah mau stop, udah mau cukup 3. Akhirnya mbakku merengek, adik saudaraku tuh udah lumayan gede kan, kok dia udah lumayan gede tapi aku belum punya adik. Akhirnya dibikinlah aku. Jadi apa ya, intinya terlahirnya aku karena kakakku iri sama saudaraku, gitulah. Berarti Mbak Karin ya, Mbak Iya. Karin ini anak bungsu gitu. Iya betul. Oke, tinggal satu nih mbaknya yang terakhir. Kira-kira gimana? Perkenalkan, nama aku Jessica Claudia, kalian bisa manggil aku JJ. Nah, ini aku sebenarnya nggak punya fakta unik ya, cuman aku dulu waktu kecil, waktu SD kelas 2, aku kan sering mainan bulu tangkis ya, cuman ya orang tua aku sukanya di volley gitu, jadi aku pernah waktu itu main bulu tangkis sama temenku, aku tuh dimarahin sampai bulu tangkisku tuh disembunyikan ya. Dan dari situ aku dipaksa buat main volley, padahal aku nggak suka sih Nggak waktu minat itu gitu. ya, nggak minat, cuman diterus-terusin ya, sekarang jadi suka. Oke, berarti di sini udah ini ya, sudah saling memperkenalkan diri dan menyebutkan fakta uniknya gitu. Oke, sebelumnya udah ingat belum nama-namanya siapa? Udah, Udah, ini siapa? ini Diana, Oke, ini JJ. yang ini Karin. Oke, udah saling udah saling tahu gitu kan, seenggaknya nama-namanya siapa gitu. Sebelum itu kan ini kita mau melakukan konseling kelompok gitu. Jadi saya cuma mau memberitahu kepada kalian. Jadi nanti di dalam sesi konseling ini kalian saling menceritakan tentang permasalahan kalian dan kita bisa saling sharing gitu. Kayak entah dari permasalahan itu apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau dibahas atau mungkin ada yang relate gitu sama permasalahan yang mau kita bahas. Jadi sebelum kita mau masuk ke sesi konseling gitu, saya mau tanya dulu, kira-kira dari kalian udah ada yang pernah melakukan sesi konseling atau belum sama sekali? Belum. Oke, karena di sini belum ada yang pernah melakukan sesi konseling seperti itu ya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit aja. Jadi di sesi konseling ini kalian diharapkan saling terbuka gitu antara satu sama lain karena kalian jangan takut kalau permasalahan kalian ini nanti akan menyebar keluar, karena waktu kita mau melakukan sesi konseling di awal juga tadi kan kita udah saling kontak gitu kan, kalau selama sesi konseling permasalahan atau apa yang kita bicarakan di dalam sesi ini hanya berlangsung di sesi ini tanpa kita bawa keluar gitu. Jadi saya harap kalian juga bisa saling menjaga rahasia satu sama lain seperti itu ya. Dan yang kedua, kalian melakukan sesi konseling ini saya harap kalian jadi mau terbuka gitu kan, seperti yang saya bilang tadi, dan kalian melakukan sesi konseling ini tuh tanpa paksaan dari orang lain gitu. Jadi emang benar-benar kehendak kalian, apa benar seperti itu? Betul. Oke, jadi udah benar. Dan yang ketiga, kita melakukan kesepakatan dulu gitu. Jadi selama sesi konseling ini apakah kalian bersepakat untuk melakukannya kurang lebih selama 30 menit seperti itu? Apakah kalian mau? Mau. Oke, berhubung dari waktunya juga kita melakukannya selama 30 menit nih. Jadi apakah kalian udah siap untuk melanjutkan ke sesi konseling ini untuk membahas permasalahan kita? Siap. Oke, udah siap ya. Jadi sebelumnya saya mau ngasih tahu juga gitu, saya lupa belum bilang. Jadi kesepakatan kita selama sesi konseling ini
apa mau membahas keseluruhan permasalahan atau di sesi pertama kita ini kita membahas satu permasalahan dulu? Mungkin bahas satu masalah permasalahan dulu aja. Oke, berarti kalian ini ya udah sepakat kalau seumpama nanti selama sesi ini berlangsung kita membahas satu permasalahan dulu seperti itu. Oke. Mungkin bisa diceritakan dari kalian gitu masing-masingnya kayak permasalahan yang mau disampaikan tuh apa gitu. Dari siapa nih? Udah. Oke. Sebenarnya nggak tahu ya semua orang ini merasakan hal yang sama apa enggak sama aku. Jadi aku tuh punya kebiasaan habit, nggak tahu itu kebiasaan apa gimana, apa itu jelek ya mungkin. Setiap kan aku juga punya hobi aku daki gunung, main volley gitu kan. Nah, main volley kan pasti ada ikut tanding-tanding gitu. Iya. Atau daki gunung ketemu sama orang baru gitu kan, lingkungan baru. Jadi setiap mesti aku ingat-ingat, aku tarik ulang dari belakang ceritaku, kok mirip-mirip setiap aku mau latihan mau lomba volley, tanding volley itu mesti tanganku dingin, terus kayak gugup, kayak deg-degan gitu kan, karena kayak panik, takut gitu. Terus kebiasaanku juga sering gigitin kuku kalau lagi gugup, lagi panik gitu. Terus dulu aku juga kayak mau naik gunung, nah setiap ketemu orang baru kayak yang menutup diri, terus deg-degan. Padahal kan cuma orang baru biasa kan, orang itu juga nggak sepeduli itu sama aku. Jadi kayak yang udah itu habitnya, gigit kuku, deg-degan, tangan dingin. Jadi kayak Mbak kalian di sini tuh ngerasa cemas gitu ya. Iya, Jadi mungkin kayak bisa makanya dibilang. kalau apa ya Mbak Karin itu merasa takut, jadi Mbak Karin tuh mesti gigitin kuku Iya, kayak gitu betul. ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Diana mungkin. Mungkin kalau dari aku apa ya, karena dulu itu temanku banyak kan. Nah, saking banyaknya itu sampai aku bingung, aku kalau mau ngajak keluar siapa. Soalnya dulu itu kayak udah pernah berteman, pernah punya teman. Nah, aku udah ngerasa kayak oh anak ini pasti kayaknya udah sesayang itu, temenan kita ini udah gak bakalan hancur kayak gitu itu kan. Lah, tapi ternyata tiba-tiba kayak ada suatu ketika dia ini nggak mau lagi gitu, kayak tiba-tiba pas di kuliah itu kan berteman, di kuliah kan temenan berempat. Nah, tapi itu tiba-tiba satu orang ini kayak tiba-tiba ngejauh gitu itu. Jadi kayak aku mikir, aku punya salah kah? Aku ada salah kah sama dia? Kok sampai yang dulu sedekat itu jadi serenggang ini sekarang gitu kan. Nah, jadinya kayak karena itu aku cerita ke temanku yang lain kan, terus ternyata bukan cuma aku doang yang ngerasain kayak gitu, ternyata temanku yang lain juga ngerasa kalau dia ini emang ngejauh juga. Nah, jadinya terus kayak ya udah kita gak mau permasalahan itu, tiba-tiba kayak ya udah si satu orang ini tiba-tiba udah punya teman main baru lagi, jadi kayak ya udah ceritanya tuh kayak kita nggak pernah bertemanan lagi kayak gitu. Nah, jadi dari situ aku udah ngerasa kayak nggak mau lagi deh terlalu dekat sama orang, takutnya nanti aku udah ngerasa dekat tiba-tiba dianya ngerasa kayak biasa aja temenan sama aku kayak gitu. Jadinya aku kayak mau punya teman banyak tapi takutnya nanti nggak tahu gitu sebenarnya mereka itu mau nggak sih temenan sama aku kayak gitu. Jadi kayak udah ngerasa curiga dan nggak mau sedekat itu lagi kalau punya temen yang banyak. Oke. Ini ya mungkin dari Mbak Diana karena takut gitu ya, kayak dulu sempat udah ngerasa deket lah kok dia menjauh gitu dari Mbak Diana. Trust issue gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Gigi. Kalau aku pribadi ya, aku tuh suka gugup gitu kalau kayak mesti kan kuliah kan, pasti ada kayak tugas presentasi gitu. Apalagi waktu itu aku punya kelompok cuman 2 orang, aku sama temenku. Nah, temenku ini pas waktu presentasi nggak masuk. Nah, jadi kok aku sendirian, apalagi kan nanti pasti ada yang nanya kan teman-teman, dan kayak ngerasa takut, gugup gitu. Pokok setiap presentasi itu aku kayak gugup, takut salah gitu, takut dimarahin sama dosennya, padahal kan dosen nggak separah itu kan, itu masalahku. Oke, ngelihat dari ketiga permasalahan mbak-mbaknya hari ini nih, kan seperti yang di awal kita udah sampaikan mau membahas satu permasalahan gitu. Kira-kira nih dari mbak-mbak semuanya ini
sepakat mau membahas atau menggali permasalahan siapa dulu nih? Kalau dari aku dulu ya, aku sih relate-nya sama JJ ya. Soalnya di Mbak JJ tuh kayak emang nggak tahu kenapa, padahal kan udah emang semester 4 nih. Nah di semester 4 ini aku baru bisa kayak mulai berani bicara di depan orang. Soalnya kayak di cerita Mbak JJ ini kayak emang juga relate sama aku kayak gitu Kak. Oke, kalau dari Mbak Karin sama Mbak Cici kira-kira lebih relate atau mau membahas punya siapa dulu? Kalau Oke, siapa dulu? Oke. kalau aku mungkin relate dua-duanya, cuma yang lebih relate itu kasusnya Mbak JJ, soalnya ya sama sering, aku kan juga kuliah semester 2 kan. Ya setiap presentasi gitu, kadang kan kedapetan kelompok yang kurang kompeten, sorry. Ya, jadi gitu, apalagi kelompoknya kayak gitu, ditambah akunya sendiri cemas, gampang cemas gitu kan. Jadi mungkin kasusnya Mbak JJ. Kalau dari Mbak Cici, kira-kira gini, kan dari dua ini udah kayak relate gitu sama permasalahan Mbak Cici. Apa dari Mbak Cici sendiri mau membahas masalah Mbak Cici dulu untuk sesi konseling kita yang pertama? Gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti di sini kita udah saling sepakat gitu ya untuk melakukan sesi konselingnya ini membahas masalah Mbak Cici dulu gitu. Oke. Kira-kira dari kalian kan tadi bilang relate gitu. Apa yang mirip-mirip sama permasalahan dari Mbak Cici ini dari kalian? Iya, real kasusnya waktu itu matkul univ. Nah, aku tuh sekelompok ada 4 orang, yaitu presentasi bareng. Kebetulan di kelas itu kan dari beberapa prodi kan, lingkungannya beda lah sama prodiku. Jadi mereka tuh pemikirannya juga beda. Yang presentasi itu dari prodiku semua, jadi kayak yang wah ini pemikirannya beda banget. Jadi kayak aku tuh tambah deg-degan, tambah cemas ini gimana cara ngadepinnya gitu. Oke. Kalau dari Mbak Diana? Mungkin kalau dari aku pas awal-awal masuk kuliah itu mungkin dulu pernah presentasi kan. Nah terus kan pasti ada sesi tanya jawabnya. Nah di sesi tanya jawab nih mungkin karena gurunya yang agak nyeremin juga ya. Jadi pas itu kan udah sesi tanya jawab, cuman kita tampung dulu. Nah baru pas udah kekumpul semua pertanyaannya baru dijawab satu-satu kan. Nah, tapi ada satu pertanyaan ini kayak susah banget mau ngejawabnya karena kita kurang paham materi juga mungkin ya. Jadi kayak kita lama diskusinya lah, terus tiba-tiba dosennya ini kayak marah mungkin karena udah terlalu nunggu lama. Jadinya kayak dari situ aku kayak ngerasa oh berarti kalau presentasi nggak boleh lama-lama, tapi kalau kita nggak tahu cara jawabnya juga gimana kayak gitu kan. Jadi dari situ aku kayak udah mulai trauma kayak terus lah jangan kasih pertanyaan susah-susah kayak gitu. Oke, ini kan udah dari dua ini. Kalau dari Mbak Cici-nya sendiri nih, mungkin bisa diceritakan lebih detail gitu loh, kayak kira-kira kenapa hal pemicu apa yang awalnya tuh membuat Mbak Cici tuh ngerasa jadi kayak takut gitu buat presentasi. Pemicunya waktu SMA. Dulu kan waktu SMA kelas 11 palingan ya. Nah itu aku ada presentasi kelompok, di situ aku yang presentasi. Nah pas waktu presentasi itu aku ada kayak kesalahan gitu. Nah pas waktu selesai presentasi, ya temenku kayak nyalahin aku gitu, kayak nyudutin aku kan dari kesalahan aku itu jadi nilainya jelek gitu. Jadi temen-temenku itu kayak nyudutin kok bisa sih kayak presentasi gitu doang nggak bisa gitu. Oke, berarti ini ya karena awal mulanya tuh waktu Mbak Cici presentasi di SMA gitu ya, yang bikin Mbak Cici malah ngerasa kayak karena kesalahan Mbak Cici itu jadi kayak disudutin gitu, jadi yang bikin Mbak Cici malah ngerasa takut buat presentasi lagi kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin ada tanggapannya? Iya sih, aku mau beri tanggapan kayak kalau misal teman sendiri padahal kan ya ngejudge kayak gitu tuh makin ngedown gak sih? Kalau digituin malah kitanya iya kita tahu kita salah, cuma kalau tambah digituin kayak makin kita kurang yakin sama kompeten diri kita sendiri gitu. Kalau dari Mbak Diana mungkin? Ya mungkin kayak yang bikin kita trauma juga karena itu ya mungkin karena nggak ada dorongan dari teman kita ya. Jadi kayak teman kita sendiri ngejelekin kita,
terus kayak gimana orang lain kan pasti pendapat kita kayak gitu kan, mungkin itu sih yang bikin kita emang kayak ngedem banget buat berani kayak gitu. Iya. Oke, berarti ini ya dari Mbak Cici juga ngerasa takut salah kayak gitu kan. Mungkin dari Mbak Cici nih waktu ada di posisi itu kira-kira apa ya? Mbak Cici ngerasa kayak itu memang kesalahan Mbak Cici atau mungkin ada faktor lain? Waktu itu sih karena gugup ya, apalagi waktu SMA masih ya umur berapa ya, kayak presentasi tuh belum pernah presentasi sebelum-sebelumnya gitu. Di waktu SMP juga gak pernah presentasi kan, jadi tuh karena gugup kayak aku bicara di depan orang kayak gitu, itu aku ya gugup dah gitu. Oke, berarti rasa gugup dan takut buat presentasi itu masih terjadi sampai sekarang gitu ya? Iya. Oke, dari teman-teman mungkin ada tanggapan? Oke, mungkin dari kasusnya Mbak JJ, aku mau tanya sedikit. Kayak gitu tuh bukan berlaku ya? Masih sampai sekarang apa gimana? Iya sampai sekarang kan, apalagi kalau waktu SMA temennya cuma sekelas cuma berapa ya, Iya. 26 sekian. 26. Nah waktu kuliah ini satu kelas 46, jadi Waduh. tambah banyak tambah takut. Oke. Mungkin aku mau nanya boleh ya? Iya. Mungkin karena dari situ kan, tapi kan traumanya kan karena temennya nih awalnya. Terus yang bikin micu dari SMA selain karena orangnya banyak, kenapa tuh? Kan kayak udah gak ada lagi nih temennya yang ngejelekin dulu itu. Karena gugup tadi kan, kalau semakin banyak orang semakin aku gugup. Oh, berarti karena gugupnya itu. Iya, itu sama tipe micu dari teman itu. Oke, berarti di sini Mbak Cici tuh tetap merasa gugup gitu ya, apalagi waktu SMA tadi katanya satu kelas tuh cuma dikit lah, pas kuliah ini jadi banyak gitu, jadi yang membuat Mbak Cici tuh tiap presentasi malah tambah tertekan gitu. Iya. Oke, dari masalah ini nih kan Mbak Cici sendiri bilang kalau pas Mbak Cici presentasi tuh gugup gitu kan. Selain gugup yang Mbak Cici rasakan waktu Mbak Cici berbicara waktu presentasi itu apa? Kayak nggak tahu cara bicaranya, kayak bicaranya mesti kalau setiap presentasi tuh kayak takut bicaranya gemeteran gitu. Oke, selain bicara gemeter mungkin ada perilaku lain yang Mbak Cici rasakan gitu? Ya kayak tangan dingin, terus kayak keringetan, kayak mikir kapan sih selesai ini, masa aku ngomong terus gitu. Oke, berarti itu ya. Memang kayak tiap presentasi pasti ada rasa tertekan gitu kan, karena dari Mbak Cici sendiri juga tadi karena dulu sempat disudutin gitu sama temannya. Dari sini nih, tiap presentasi Mbak Cici memang rutin selalu salah, atau sempat Mbak Cici tuh pernah kayak nggak melakukan kesalahan tiap presentasi? Pernah, karena waktu malamnya kan udah tahu besoknya ini presentasi dan sepinan kan, mesti setiap kelompok kalau presentasi sepin, bukan langsung ditunjuk gitu. Nah itu kedapetan aku. Nah jadi malamnya ini kalau besok presentasi, aku malamnya itu buat kayak rangkuman apa yang mau dibicarakan gitu, biar nggak lihat ke PPT terus, biar juga nggak terlalu gugup besokannya gitu. Oke, berarti kayak Mbak Cici ini udah pernah mengusahakan gitu ya. Dari teman-teman mungkin ada tanggapan? Kalau kan pernah tidak melakukan kesalahan, nah itu tetap merasa kayak tadi salah nggak ya, gitu nggak? Tetap. Masih tetap berarti ya? Iya, soalnya kan kayak ya tetap karena memicu dari banyak orangnya itu. Karena audiensnya Meskipun banyak. aku ngerasa kayak udah lancar gitu, tapi tetap kayak ada rasa takut gitu karena dilihat banyak orang. Karena kayak masih kepikiran gitu. Iya. Ya. Kalau aku mau nanya ini dong, kan pernah satu kali presentasi itu lancar ya. Dari situ ada rasa bangga gak sih, kayak ternyata dari sekian banyak kesalahan, rasa bangga itu ada nggak sih dari satu keberhasilan itu kayak gitu? Ya ada lah mestinya, kayak aku baru kali ini ngelakuin presentasi tapi nggak ada kesalahan gitu menurut aku ya, nggak tahu kalau orang lain. Berarti rasa bangga itu bakal ada kan di situ? Bakal ada. Dari Mbak Cici tadi kan juga udah sempat bilang gitu kalau tiap presentasi itu
apa ya, sempat ada yang lancar gitu karena dulunya Mbak Cici tuh sebelum presentasi menyiapkan diri gitu untuk bahan presentasinya. Itu hanya waktu keberhasilan satu itu atau setiap presentasi itu juga melakukan seperti itu, tapi ya nggak selancar itu kayak gitu. Setelah presentasi pastinya lega, tapi yang bukan yang lega banget gitu, masih mikirin kayak takut masih mikirin perasaan orang lain gitu. Tadi aku bener apa enggak ya, orang lain nilainya aku kayak gimana ya, meskipun kata aku lancar tapi kan kata orang lain masih belum gitu. Iya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau nanggapin atau mungkin juga ada yang sempat merasakan seperti itu juga gitu. Ya, aku pernah ngerasain kayak gitu sih, kayak sebenarnya udah lancar sebelumnya, dari dosen juga oke, dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman udah bisa terjawab, cuma kan dari kita sendiri, namanya pikiran sendiri kan ya, itu tadi benar nggak ya, terus pikiran orang-orang, pandangan orang lain terhadap kita tuh gimana, kok orang ini kayak aneh atau mungkin jawabnya belibet gitu kan, nggak tahu juga pikiran orang lain gimana, tapi lancar gitu. Dari Mbak Diana mungkin? Mungkin kalau dari aku sih ya sama kayak yang dikatain Mbak Cici sama Mbak Karin, kayak setiap di presentasi tuh yang ditakutin di pertanyaannya enggak sih, jadi kayak kita udah ngerancang PPT sebagus mungkin, tapi kalau kita jawabnya nggak benar juga pun kayak percuma gitu kan. Jadinya kayak ya yang ditakutin di sesi tanya jawabnya aja sih. Jadi kayak dari jawabanku itu udah benar atau enggak ya, atau menurut mereka jawabanku ngaco ya, kayak gitu. Oke, dari cerita permasalahan Mbak Cici gitu ya, mungkin kita bisa melakukan dengan teknik modeling gitu, karena di teknik ini juga bisa memberikan contoh gitu kepada Mbak Cici. Jadi mungkin nanti dari teman-teman juga bisa ngamatin juga, atau teman-teman juga bisa ngasih saran gitu. Jadi nanti di teknik ini tuh kayak saya akan memberikan model gitu kepada Mbak Cici kayak gimana caranya biar lebih percaya diri dan mungkin berani gitu buat bicara di depan umum, karena kan terkadang tuh kita jadi takut karena dari diri kita sendiri juga gitu kan. Betul. Jadi mungkin nanti Mbak Cici bisa mengikuti apa yang saya lakukan kayak gitu. Jadi mungkin di sini kita seolah-olah kayak mau presentasi di awalan gitu ya, jadi kayak memperkenalkan diri kayak gitu. Jadi seumpama saya akan presentasi di depan Mbak Diana seperti itu, jadi kayak berdiri tegak dan tatapan kepada mata Mbak Diana sambil bilang, halo, perkenalkan, nama saya Dinan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu Mbak Cici, apa Mbak Cici paham? Insya Allah. Jadi nanti Mbak Cici ngikutin apa yang saya gerakan juga, karena kan ini pemodelan gitu kan. Jadi kayak seumpama seperti ini. Halo, perkenalkan, nama saya Dinan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu 4 sehat 5 sempurna. Mbak Cici paham? Oke, coba Mbak Cici bicara di depan kita bertiga seperti itu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Kalian bisa panggil saya Cici. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 sehat 5 sempurna. Oke, dari apa yang udah Mbak Cici praktekkan barusan ini, kira-kira dari Mbak Diana sama Mbak Karin ada yang mau ditanggapin atau saran dari apa yang udah Mbak Cici praktekkan, dari apa yang sudah saya modelkan? Oke, menurutku tadi namanya juga baru pertama belajar kan, praktek pertama. Kalau menurutku tadi Mbak Cici tuh kayak masih gitu-gitu kan, terus pandangannya kayak masih ngeliat ke atas, terus natap lagi ke atas lagi, natap lagi gitu. Oke, kalau dari Mbak Diana? Mungkin kalau dari aku ya aku nggak tahu ya, tapi menurut pendapatku pas awal ngelihat Mbak Cici itu, Mbak Cici masih ngomongnya terlalu cepat gitu dan agak belibet, mungkin bisa dipelanin lagi kayak gitu sih. Oke, berarti ini mungkin kita melakukan modeling lagi seperti itu ya Mbak Cici. Jadi apa yang saya praktekkan tadi mungkin bisa Mbak Cici praktekkan ulang atau saya contohkan ulang lagi. Contohkan lah. Oke, berarti ini dari postur duduk Mbak Cici juga tegak seperti itu, terus sambil menatap mata audiens, entah Mbak Diana atau Mbak Karin seperti itu, sambil bilang kayak, halo, perkenalkan, nama saya, seperti itu ya. Jadi nama saya kayak gitu. Jadi ya, halo, perkenalkan, nama saya Dinan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu. Mbak Cici paham? Oke, bisa dipraktekkan mungkin ya. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Claudia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 sehat 5 sempurna.
Oke, terima kasih. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanggapin dari apa yang udah Mbak Cici praktekkan? Mungkin kalau dari aku ya, dari yang sebelumnya, yang sekarang ini udah lebih tertata lagi, dan apa ya, pergerakan dari pengucapannya juga udah mulai bagus. Oke. Ya. Menurutku juga gitu. Terus udah mulai pede menatap audiens, benar-benar menatap, terus senyumannya juga, aduh. Itu menambah kepercayaan diri beneran. Oke, benar. Kalau dari saya juga, saya mau mengapresiasi gitu ya, karena dari Mbak Cici juga udah mau mempraktekkan dan menerima pendapat dari teman-teman Mbak Cici ini. Jadi seperti yang Mbak Diana dan Mbak Karin tadi katakan gitu kan, yang awalnya mungkin cara ngomongnya Mbak Cici ini masih terlalu cepat, sekarang udah mulai tertata seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Cici-nya sendiri ini kan tadi udah ada saran dan pendapat dari Mbak Diana sama Mbak Karin yang katanya memang yang awalnya tuh Mbak Cici mungkin lebih terlalu cepat gitu pelafalannya, terus yang sekarang jadi lebih jelas. Terus yang katanya Mbak Karin juga tadi udah cukup bagus dan ada senyumannya seperti itu. Saya juga udah mengapresiasi karena Mbak Cici udah mau melakukan yang terbaik seperti itu. Kalau dari Mbak Cici sendiri, apa yang Mbak Cici rasakan waktu Mbak Cici mempraktekkan dari teknik modeling saya? Ya tadi kan sudah dipraktekin dan aku juga udah nyoba kan. Nah itu udah kayak lebih nyaman dan juga kan masih di ruang lingkup kecil. Semoga nanti waktu di kelas aku bisa praktekin ini. Iya, oke. Emang kayak ini juga bertahap gitu kan, dari Mbak Cici sendiri juga mungkin bisa ini apa, berlatih gitu, entah sama temennya Mbak Cici, entah sama apa ya, sama apa waktu Mbak Cici di kos di depan cermin kayak gitu tuh Mbak Cici bisa praktek secara pelan-pelan gitu, kayak biar lama-lama juga rasa percaya diri Mbak Cici itu ada gitu, tanpa memikirkan mungkin dari orang lain tuh gimana kayak gitu. Dan dari teman-teman juga saya mau bilang makasih gitu udah mau menolong Cici gitu, dan melihat dari waktunya juga gitu ya, karena kan seperti kesepakatan di awal kita melakukan teknik apa sesi konseling yang pertama ini kurang lebih 30 menit gitu kan ya. Sesuai kesepakatan di awal mungkin sesi ini udah bisa kita akhirin. Bisa. Oke, dari kalian mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Buat kali ini sih udah cukup. Jadi cukup ya. Jadi saya juga berharap Mbak Cici ini nanti lebih percaya diri, dan kalian juga kan tadi yang katanya Lilat juga bisa mempraktekkan itu di rumah juga gitu. Jadi jangan jangan ngerasa kayak aku presentasi itu jelek tadi kayak gitu, jangan, karena juga kita juga butuh berlatih gitu kan. Jadi Mbak Cici bisa di rumah tadi setelah sesi konseling ini kayak gitu Mbak Cici tetap berlatih gitu supaya mengembangkan rasa percaya diri dan mau bicara di depan orang gitu. Jadi kayak perlahan-lahan gitu Mbak Cici, entah dari yang pertama dari Mbak Cici itu berbicara di depan cermin, terus yang kedua Mbak Cici nanti mencobanya berbicara di depan teman Mbak Cici, terus yang ketiga mungkin waktu ada forum atau apa Mbak Cici itu berani gitu untuk memberikan pendapat, dan sampai akhirnya Mbak Cici bisa dan lancar untuk melakukan sesi presentasi di dalam kelas gitu tanpa kesalahan seperti itu ya Mbak Cici. Karena juga ini ya jadi sesuai kesepakatan di awal, saya juga berterima kasih kepada kalian semua karena juga udah mau membantu Mbak Cici seperti itu. Dan mungkin kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi atau kalian juga memiliki permasalahan lagi, kita bisa melakukan sesi konseling kelompok, bahkan individu juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan saya harap nanti kalau Mbak Cici juga masih memiliki permasalahan kayak kok aku udah nyoba tapi tetap nggak bisa ya buat presentasi di kelas kayak gitu, nanti bisa hubungin saya juga, kalian juga bisa menghubungi saya kalau ada yang mau dibicarakan. Dan kita akan membahasnya lagi di sesi konseling kedua, ketiga, bahkan nanti hingga permasalahan Mbak Cici nanti selesai. Nah setelah itu nanti kita akan membahas permasalahan dari Mbak Diana sama Mbak Karin juga kayak gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi saya, kan juga kita ada grupnya kayak gitu. Jadi kalau mau tanya-tanya atau mau ada yang ditanyakan itu bisa kita saling menghubungi di grup kayak gitu ya, kayak aku mau konseling lagi kayak gini, ayo kita sesi konseling kedua, nanti kita bisa lanjutin di sesi konseling kedua kayak gitu ya. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada kalian karena udah saling mau terbuka kayak gitu ya kepada saya. Dan
kalian juga responnya saling menanggapi, itu juga udah bagus gitu. Jadi terima kasih ya udah mau juga meluangkan waktu kalian di dalam sesi konseling ini. Padahal kan kayak harusnya ini tuh waktu libur, tapi kalian cepat-cepatnya gitu Iya. datang ke sesi konseling ini. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga.